beriak tanda tak dalam. Cakep. Senang, sungguh menghanyutkan. Wah. Saya ucapkan salam kepada peserta hadirin live Zoom sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, Ayah Bunda, sahabat RKI Cilandak. Selamat kembali berhadir di dalam acara-acara Zoom. Ya, dan kali ini kita akan memaparkan suatu materi dan topik yang sangat menarik. Sudah siap Anda mendengarkan semuanya paparan materi? Siap? Wah, mana suaranya? 5.000. Siap ya, luar biasa. Bro and sister, ayah bunda sahabat RKI tercinta, banyaknya animo juga ya di masyarakat yang mempertanyakan satu hal ya yang insya Allah mungkin kita akan harapkan bisa dijawab oleh narasumber nanti dan bisa didapatkan dari materi yang beliau sampaikan, yaitu adalah apakah pola komunikasi kita dengan pasangan kita selama ini ya akan membentuk pola asuh atau bisa menjadi role model yang diturunkan kepada anak-anak kita, dan dalam mereka nanti merajut rumah tangganya di masa depan, akankah ini berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga mereka? Dan tentunya kita sangat penasaran sekali dengan jawaban ini. Kekar badan Bapak nelayan, sampan dikembangkan kayu perahu. Selamat datang Ibu Aisyah Dahlan, kami suami istri siap belajar bahu-membahu. Tepuk tangan yang meriah dan beri kepada Ibu Aisyah Dahlan. Silakan untuk memaparkan materi. Sekarang panggung milik Ibu. Masya Allah. Baik ya. Dibalas pantun dulu boleh? Oh, boleh Bu. Makan duren di Jelambar. Enak. Asik. Ibu Afita dan Bapak Ibu yang keren, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran ini diundang bersama kawan-kawan RKI Cilandak. Ya, Masya Allah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ini kami diundang di siang hari, Masya Allah. Tadi kita juga sudah dengarkan sambutan dari Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Khairuddin MSI dan Ibu Dr. Kurniasi Mufidayati MSI. Salam hormat buat beliau ya. Alhamdulillah tadi saya sempat mendengarkan sambutan beliau ya. Kemudian terima kasih ini Bu Siti Khadijah SAG, Ketua BPKK DPC Cilandak, dan juga Ibu Farida Syifa AMD selaku Ketua Pelaksana. MC kita, Masya Allah. Senang ya, aku senang banget kalau lihat ada suami istri bisa sama-sama bekerja bersama. Bapak Susanto dan Ibu Istiana Wisma Ningtyas. Waduh, lengkap sekali itu. Terima kasih. Dan alhamdulillah ini didampingi oleh moderator yang luar biasa, Ibu Afita Yosalin, RVP CVP. Alhamdulillah. Ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas berkomunikasi mudah dan efektif dengan pasangan ya. Saya yakin sih ayah bunda, sahabat-sahabat Villa semuanya sudah melakukan itu ya. Hanya kadang-kadang kita perlu saling sharing atau merefresh ya. Namun siang hari ini izinkan kami untuk membahasnya dari sisi neuroscience atau ilmu tentang otak. Untuk itu saya izin Ibu Afita dan Ayah Bunda semuanya menggunakan slide presentasi ya, karena memang saya sih selama ini nggak pernah ceramah nih, sebetulnya cuman kuliah, kultum. Oke. Ya baik, terima kasih. Saya atur disable unmute-nya dulu supaya aman. Ya baik. Berkomunikasi mudah dan efektif, Masya Allah. Ya, komunikasi itu yang gimana sih yang enak ya? Komunikasi sehat. Apa sih komunikasi sehat? Ya, jadi apabila pesan diterima, difahami dengan baik dan membuat nyaman, ya. Sehat itu sendiri itu singkatan sebetulnya, Bu Afita. Sehat, senang hati. Nah, gitu. Jadi kalau komunikasi sehat, ya komunikasi yang bikin senang hati, gitu.
Sama juga kalau ditanya, Ibu sehat? Ya, walaupun lagi pilek tapi senang hatinya itu masih tetap sehat itu insya Allah. Ya, iya. Jadi sehat itu senang hati. Kalau sakit salah kita. Jadi kalau ada yang sakit ya salah sendiri itu berarti kan ya. Baik. Ya. Jadi komunikasi efektif itu tentulah banyak hal ya, banyak hal tadi Ibu Afita juga sudah sampaikan, banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Memang kalau kami pribadi ya, saya akan menikah 9 Februari 92 ya, insya Allah Februari tahun depan ini 30 tahun ya. Merasakan bahwa oh rupanya supaya efektif komunikasi kita butuh satu tahu tentang oh kita ini emang beda ya. Cara laki-laki bicara, memandang atau pola pikirnya antara pria wanita memang beda ya. Kemudian apalagi beda usia itu juga mempengaruhi. Beda usia mempengaruhi ya. Kemudian apalagi beda watak. Beda watak ini bisa membuat komunikasi ini jadinya sering itu tadi ya, salah paham, misunderstand, misperception dan sebagainya ya. Kemudian ya beda budaya juga ya. Ini Pak Susanto dan Bu Isti asalnya dari mana? Kalau saya, suami saya orang Jogja Klaten, saya orang Bugis Palembang. Itu udah beda banget budayanya. Kita satu rumpun Ibu, Jawa. Oh, alhamdulillah kalau sama hampir sama enak ya. Kalau beda tuh ya Allah ya. Kalau Bu Afita dengan suami beda? Solo beda. Bu sama seberang Medan. Yang Medan siapa? Saya. Oh, kayak mana? Kemana ya Bu ya? Gimana ya? Jadi kita harus selalu juga belajar bagaimana budaya pasangan kita, bukan? Dan satu lagi ada sebetulnya beda bahasa kasih ya. Jadi sebetulnya ini udah banyak juga di media-media yang sering saya paparkan gitu ya. Mungkin ayah bunda, sahabat-sahabat Villa juga sudah pernah dengar, tapi tidak mengapa kalau kita ulang agar tambah paham dan tambah mahir insya Allah ya. Nah, tentu pasangan hidup ini ada istilah soulmate ya, atau istilahnya belahan jiwa ya. Jadi belahan jiwa ini seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ini tadi ya. Jadi Pak Susanto dan Bu Isti ini belahan jiwa. Ini punten ya Pak sama Ibu ya. Dipakai terus nih buat contoh karena di depan saya soalnya wajahnya di depan saya ini. Masya Allah. Siap Ibu, siap. Masya Allah. Ini belahan jiwa. Pasangan fenomenal hari ini Bu. Masya Allah. Tabarakallah. Ini belahan jiwa ini. Beda watak, ya, beda tentu gender pasti beda gitu ya. Nah, kalau usia nggak tahu nih hampir sama atau agak ada beda. Kalau saya sama suami saya beda 7 tahun, suami saya lebih tua 7 tahun, baru kemarin milad ke 60 tahun, alhamdulillah. Jadi kita ini saling melengkapi. Ini harus disadari dulu ya, harus sadar dulu ya. Suami istri ini memang beda dan belahan jiwa. Yang namanya belahan jiwa itu sisinya beda, ya terbelahnya beda. Bagaikan kalau kita merangkai sebuah puzzle itu beda sisi-sisinya. Tapi karena beda itulah bisa terangkai dan bisa erat rangkaiannya. Ya. Namun rumah tangga puzzle yang sangat lebar, luas, wah, panjang, lama, nggak kayak mainan. Kalau mainan pakai feeling bisa ya. Kita coba di sini, salah, sebelah sini, itu gampang. Puzzle kita ini yang luar biasa, yang seumur hidup ya. Sepanjang hayat kita ya, salah satunya pasangan ya, mungkin ada yang meninggal, nanti pasangan yang lain juga sepanjang hayatnya lagi. Nah ini kan lebar besar ya. Maka dibutuhkan apa? Guidance, butuhkan petunjuk. Untuk itu keluarga Muslim ini petunjuknya ya insya Allah ya, dan saya yakin sekali alhamdulillah ini dipegang sekali ya. Ya itu apa? Petunjuk yang ada di Al-Qur'anul Karim. Kemudian di Al-Hadis dan juga apa ijtihad para ulama. Ya ini. Bahkan penelitian atau penemuan dari para ilmuwan ini bisa juga kita masukkan di dalam referensi ijtihad para ulama. Karena ilmuwan ini kan meneliti tentang apa yang Allah ciptakan ya.
Yang diteliti kan sunnatullah ya. Peneliti kan tidak menciptakan, dia hanya menemukan karena dia meriset, mengobserv ya, sehingga oh kayak gini toh. Ya, sehingga kita langsung terkagum-kagum lagi pada penciptaan Allah Ta'ala ini. Jadi butuh ini gitu. Ya, dan saya yakin keluarga kita di sini semua ya yang terhimpun di RKI Cilandak dan mungkin sahabat-sahabat yang lainnya yang hadir baik di Zoom dan di YouTube juga ada ya. Nah, itu ya saya yakin sekali dari awal sudah melakukan satu komitmen ya atau kesepakatan dengan pasangannya untuk petunjuk ini gitu. Ya. Hanya memang perlu setiap hari dipelajari, bahkan asik banget kalau sama-sama ya. Sama-sama tuh aduh enak banget. Tapi pun seandainya tidak bisa bersama-sama ya sudah dengan kesadaran ya suami belajar di mana, istri belajar di mana, istri taklim di mana, suami taklim di mana, gitu silakan aja ya, Masya Allah. Kalaupun masih juga suaminya yang belum sempat, oke, sekarang istrinya, itu aja pokoknya. Dan sekarang enak banget dari rumah kita bisa taklim seperti ini, Masya Allah, ya Allah. Ini hikmah dari pandemi ini ya. Ini yang sebenarnya diharapkan, diidam-idamkan oleh suami saya ini. Bisa istrinya kerjanya dari rumah. Masya Allah. Ya, nah. Baik, kemudian ya tentu intinya dalam hal nanti kalau kita mau melakukan satu kesepakatan atau apa kan musyawarah ya. Dan petunjuk dari Allah ini di Ali Imran 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Ayat ini bisa dipakai untuk pasangan, bisa dipakai untuk anak-anak, bisa Aisyah, dipakai. Mohon Ya. maaf, Ya. suaranya hilang-hilang dan agak. Ya, 1, 2, dengar? Jelas. Jelas ya, dengar ya, Insya Allah. Mungkin sinyal ya, yang up and down ya. Mohon maaf ya, mohon izin. Ya, 1, 2, cek. Ya, sudah Ya. lebih baik Bu. Baik. Terima kasih. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi di sini ayat ini adalah ayat untuk bisa bermusyawarah, bisa untuk digunakan untuk anak-anak kita, digunakan untuk pasangan, digunakan untuk tim, digunakan untuk ya sahabat dan sebagainya ya. Jadi diminta untuk kita bersikap lembut. Dan jelas Allah sampaikan kalau kita keras dan berhati kasar, mereka menjauh dari sekitarmu. Pasangan juga gitu. Kalau kita keras dan berhati kasar dengan suami kan yang istri ini ya, suami bisa menjauh dari sekitar kita. Atau kebalikannya istri menjauh nih. Atau ini anak ya, oh ini bahaya nih. Di luar rumah masih banyak musuh. Dan narkoba, pornografi, porno aksi, ya dan banyak banget musuh. Mudah-mudahan kita ya dilindungi Allah dari hal-hal seperti ini ya. Makanya diminta lembut. Ya. Bu Isa, saya sudah lembut sama suami saya, tapi suami saya masih ngeselin, gitu ya. Maka ini ditambahkan oleh Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kalau kita mau musyawarah sama suami dan kita tahu sebelum-sebelumnya suami dilembutin aja masih juga ngomongnya kayaknya keras atau suami kasar gitu ya sudah. Sebelum kita mendekatinya kita bilang ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah fulan bin fulan. Dan ampuni dia ya Allah. Sebut itu ya. Maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Baru ini wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru musyawarah. Nah, jadi sebelum musyawarah ini ada 3 langkah yang diminta oleh Allah. Mohon pada Allah sikap lemah lembut. Karena sikap lembut ini terhadap pasangan atau terhadap anak atau terhadap siapapun itu rahmat dari Allah. Bukan bawaan lahir ya. Itu karena kasih sayang Allah turun ya. Kalau ada suami sudah bisa lembut sama istrinya, istri bisa lembut sama suaminya, atau orang tua bisa lembut sama anak-anaknya, itu rahmat Allah turun. Masya Allah. Ya. Dan kita maafin dulu dia mereka ya. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah, fulan bin fulan ya Allah. Biasanya kalau saya ajak ngomong dia pegang gadget terus ya Allah, maka saya maafkan dia ya Allah dan ampuni dia ya Allah. Itu dulu Bun kita lakukan ya. Baru ajak musyawarah.
Dan mengajak musyawarah juga ini ada adabnya, ya. Jadi ditemukan riset di otak laki-laki dan perempuan ini bahwa laki-laki kalau mau diajak musyawarah atau apalagi hal-hal yang menyangkut dirinya si suami ini itu nggak mau lama-lama. Jadi harus janjian, ya. Abi, Umi mau bicara sama Abi nanti malam jam 9 ya. Tuh satu janjian waktu. Dan sampaikan durasinya. Ya. 15 menit aja Abi. Sampaikan durasinya. Dan sampaikan apa sih yang mau disampaikan? Ya, Umi pengen ngomong sesuatu tentang Abi, misalnya gitu. Nah, ini bapak-bapak para suami udah deg-degan nih. Aduh, ada apa ini? Waduh. Untung cuma 15 menit. Gitu. Karena laki-laki, kalau kita nggak bikin satu kesepakatan seperti itu udah males duluan deh. Udah males duluan tuh. Karena punya pengalaman, kalau istri diajak ngomong, itu bisa panjang lebar, dan apa? Dan itu bisa masalah lama kembali lagi dibicarakan. Makanya dikatakan perempuan ahli sejarah itu karena sering sekali mengungkapkan masalah lama dibalikan lagi. Padahal udah selesai masalahnya. Gimana Bu Isti? Aduh, ini saya senyum-senyum terus nih. Jadi gitu. Ya, jadi minta 15 menit terus to the point. Ya, Abi, Umi lagi kesel sama Abi. Ya, langsung to the point tuh. Nanti kan ditanya kenapa? Ya. Kemarin Abi pergi keluar kota, udah sampai di luar kota, ya Umi nggak di chatting WA, tapi kok sekretaris yang di chatting WA bilang sudah sampai, walaupun sekretarisnya laki-laki misalnya. Kan itu perempuan kesel ya, Bu Isti ya, kayak gitu ya. Itu sering terjadi misalnya. Nah, itu sampaikan bahwa itu keselnya karena itu gitu, to the point. Sehingga laki-laki belajar langsung, oh ini istri saya nggak suka kalau saya kayak gini ya, gitu. Jadi langsung ngerti gitu. Lain kali jangan gitu ya, Bi ya. Aku juga dong di chat. Bilang aja, sudah sampai, alhamdulillah. Oh, udah gitu. Karena kan yang doain istri, bukan sekretaris. Gimana, Bu Afita? Yang doain suami kan istri, bukan sekretaris ya. Ingat baik-baik. Jadi begitu. Ya, jadi kita mau ajak musyawarah begitu adabnya. Dan tolong tidak depan orang lain. Laki-laki yang menjadi suami paling tidak suka ditegur depan orang lain meskipun itu anak dan meskipun anak itu anak bayi. Hanya berdua saja ya, itu adabnya. Dan itu diteliti oleh para ilmuwan, ya. Nah, dalam musyawarah ini kan nanti ada negosiasi ya. Dan kemudian faidza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Sehingga nggak usah bimbang kita ibu-ibu, ya. Aduh nanti dia begitu lagi nggak ya? Lo tawakal aja. Orang tadi sudah bulatkan tekad, sudah ada negosiasi ya. Nggak usah merasa bahwa aduh nanti dia ya nggak ingat lagi nih. Aku nggak di WA. Terus kita panjang-panjangin. Pokoknya ingat ya Abi ya. Sekali lagi Umi bilang, sekali lagi kan gitu. Pakai tanduk ya Bu Aisyah ngomongnya. Sebetulnya mah nggak usah. Tawakal aja, orang Allah suruh kok. Tawakkal Allah. Kan asik ya. Nah ini sebetulnya yang nantinya kita akan selalu pakai ayat ini nih karena dalam rangka musyawarah tadi. Ya. Nah. Baik, kemudian kalau bicara tentang otak, Allah ciptakan pada manusia ini ada otak besar dan ada otak kecil, ya. Ini memang nanti banyak sekali riset mengatakan bahwa otak laki-laki dan perempuan berbeda, dari volumenya saja beda. Otak laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Itu dari volumenya. Nanti apa sih yang membuat otak laki-laki lebih berat? Nanti kita lihat lebih dalam lagi, insya Allah waktunya cukup ya. Nah, jadi ini otak dilihat dari samping kiri, ada otak besar, ada otak kecil. Ini dari atas. Terbagi dua, ada kiri dan kanan. Ya, nah. Dan jelas di Ali Imran ayat 36 ya, walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini sepenggalan ayat, tapi risetnya banyak sekali, masya Allah. Yang paling ciri khas itu masalah yang ditemukan di King's College London itu tahun 99. Dulu namanya Institute of Psychiatry London.
Jadi dikatakan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Risetnya pakai menggunakan functional MRI. Ya. Jadi ini foto otak. Ini otak laki-laki dan perempuan. Nggak cuma satu ya, ratusan. Tadi terbelah dua ya, ada kanan, ada kiri. Ini bagian depannya yang ini. Langsung didapati ada tempat yang ada sangat berbeda. Laki-laki cuma di otak kiri, perempuan kiri dan kanan. Apa ini? Ini ternyata area Wernicke dan Broca. Lokasi bahasa dan bicara. Laki-laki hanya di otak kiri, perempuan kiri dan kanan belakang. Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Itu kita perempuan. Ya, Bu. Waduh. Itu fitrah ternyata ya, Masya Allah. Ya. Kemudian dihitung-hitunglah oleh ilmuwan, ternyata didapati laki-laki karena bicaranya cuma di otak sebelah kiri, laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Jadi kalau dirata-ratakan komunikasi per hari 7.000. Para bunda yang punya suami pemikir ya atau pendiam itu yang 5.000 mungkin. Tapi yang punya suami yang wataknya pembicara bisa 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Ya. Kita perempuan karena kiri dan kanan didapati seperti ini. Banyak ya. Kata-kata saja 6.000 sampai 8.000. Bunyi vokalnya itu yang oh gitu ya. Itu 2.000 sampai 3.000. Gerakan tubuhnya 8.000, 10.000 dan kalau rata-rata 20.000. Masya Allah. 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat ya. Hampir 3 kali lipat dari komunikasinya laki-laki. Ya kan? Nah, ini dia. Dan ini ada riset mengatakan bahwa perempuan, nah ini dia. Jadi perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Ngomel dulu ah. Inilah yang harus dicarikan solusi untuk 16.000 kata ini buat kita perempuan. Maka mengapa fungsi tarbiyah atau pendidikan ada di ibu-ibu? Karena dia punya potensi, bayangkan 16.000. Ya kan kita ajarin anak, dampingin anak daring, ya, menjelaskan ulang apa yang diinformasikan oleh Bapak Ibu guru, itu emang tugas kita. Cuman kalau kita nggak belajar, kita merasa berat. Masa aku lagi sih. Kayak gitu perempuannya. Ini 16.000. Dan ini ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, bahkan ngurus umat pun masih cukup itu. Kenapa? Paket itu, Bu ya? Iya. Masih cukup. Kenapa? Suaranya lepas-lepas. Itu kan orang ibu-ibu zaman dulu anaknya. Putus-putus ya Bu Aisyah. 1, 2. Nge-lag ya, Bu ya? 1, 2, 3. Ya, sudah baik lagi, Bu. Ya, mohon maaf mungkin di sini nih angin kencang sekali, Masya Allah. Jadi sinyal terputus-putus ya. Ya nggak apa-apa, nanti tolong disampaikan aja. Tolong disampaikan kalau nanti ada kendala ya. Terima kasih. Ya. Baik, jadi sekali lagi kita ya bagaimana caranya kita perempuan menyalurkan minimal 16.000 kata ini. Ini bukan cuma omongan ya, termasuk gerakan tubuh kita. Ya, jadi cukuplah kita bebenah-bebenah sampai ngajarin anak, bahkan juga bisa ngajar juga ya. Seperti Bu Afita misalnya ngajar itu penting banget. Perempuan cocok banget itu mengajar memang. Ya. Dan karena perbedaan yang luar biasa begitu, maka tolong kalau WA suami panjang lebar dan cuma dijawab oka, nggak usah marah ya Bun. Langsung terima. Ya. Karena kadang-kadang bertengkarnya gara-gara ini nih. Keselnya gara-gara ini gitu. Benar. Dulu saya kalau dijawab oka kesel. Aduh, yang ya Bu. Ya, kayaknya kalau anginnya kenceng hilang dia sinyalnya. Tapi setelah ngerti, ya 1, 2, 1, 2.
Ya, sudah Atau balik. Bu Afita, saya coba ganti sinyal dulu ya, Bu Afita, tolong kontak dulu ininya ya, seminar ini sebentar, saya ganti sinyal dulu sebentar ya. Ya, baik. Baik peserta, bagaimana tadi paparan Bu Aisyah? Masih penasaran ya? Kita stay tune terus di sini. Berhubung beliau sinyalnya memang terkendala ya, maklum kita semuanya menggunakan internet, jadi memang sangat bergantung ya, bergantung pada Allah, tapi ini sudah ada bergantung pada internet ini kita hari ini. Pemirsa sekalian, Anda boleh nih siapkan pertanyaan di dalam kolom chat. Dipersilakan Mbak Aisyah. Ya, 1, 2, sudah agak lancar mudah-mudahan. Ya, ya. Oh, alhamdulillah ya. Saya lanjutkan dulu share screen dulu sebentar ya. Ya, sudah terlihat, insya Allah. Baik, makasih. Ya, jadi sekali lagi ini nggak usah ribut karena nanti buang energi ya. Atau mungkin misalnya malam hari, suami sedang tugas di luar, Bunda chatting panjang lebar, hanya di-read, belum sempat dibales, tapi status online, mohon dimaklumi. Ya, karena laki-laki kalau sudah malam hari, biasanya lebih senang membaca aja daripada dia menjawab. Karena kata-katanya sudah habis, 7.000 kata sudah habis waktu di kantor, waktu dipakai bekerja. Jadi dia baca aja, sabarlah. Besok insya Allah habis sholat subuh dia balas lagi insya Allah. Jadi sabar aja ya. Baik, berikutnya. Ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anaknya tadi ya. Karena apa? Karena itu tadi. Kata-katanya 6.000, 8.000, bunyi vokal 2.000 sampai 3.000 dan gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Ini yang menyebabkan sesungguhnya ibu-ibu inilah kita sebagai perempuan, sebagai ibu ya itu tadi pendidik pertama dan utama pada anak. Ya, hanya kadang-kadang yang bikin berat itu karena kita mengeluh. Jadi hati-hati, Allah sudah kasih potensi yang luar biasa sebetulnya ya. Kalau ayah memang cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Karena kata-katanya aja 2.000 4.000. Ya, bunyi vokalnya 1.000 sampai 2.000. Gerakan tubuhnya 2.000 sampai 3.000. Jadi kalau ayah mendampingi anak belajar, tentu tidak sedetil ibu, misalnya ibu membahas atau menjelaskan lagi tentang pelajaran. Anak bilang sama ibunya gitu ya, Bunda ceritain tentang Nabi Muhammad waktu lahir. Mungkin waktu Maulid kemarin kan. Ibu langsung cerita panjang lebar. Coba tanya ayah ceritain tentang Nabi Muhammad SAW gimana, lahirnya gimana. Kata ayahnya apa? Coba Google aja nak, Google. Nanti kamu cerita sama ayah. Jadi anaknya suruh cerita. Merepot ya Bu. Sebetulnya ini karena kecenderungan bahasa yang ada pada ayah kan sedikit. Dan ayah walaupun laki-laki nggak belajar ini kan bawah sadarnya nggak ini langsung bisa mendeteksi kan. Apalagi kalau sudah bekerja dari pagi sampai sore hari. Ini 7.000 kata ini udah habis. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang melihat gaya ayah mendampingi anak seperti itu nggak boleh marah. Buang energi kalau marah. Langsung bersyukur aja ya Allah, ayahnya ya temenin anak belajar. Walaupun nanti anaknya lebih banyak ngomong gitu kan. Itulah beda gaya pendidikan antara ayah dan ibu. Nah, ini harus paham nih. Mulai dari kata-kata saja, ini sering bertengkar kita ini. Ya. Jadi ini penting kita tahu juga, ya. Baik. Kemudian perempuan butuh bicara. Nah, sekarang buat ayah. Perempuan butuh bicara. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Jadi perempuan ini, ayah, para ayah, kalau ada masalah itu muter-muter di kepala. Sampai dia bisa ngomongin. Dan berharapnya bicara sama pasangan hidup. Berharap banget. Ya. Jadi karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan. Jadi punten, kalau perempuan ngomong, ayah, abi, kasih waktu ya. Kasihan soalnya, kalau enggak dia pusing. Dan itu tadi, kadang-kadang kalau
itu tadi ya, kalau kebanyakan waktunya. Nah, sebetulnya yang hari ini, masalah hari ini sudah selesai, tapi kalau kebanyakan waktunya, itu tadi, narik lagi 3 tahun yang lalu, dibicarakan itu nanti di situ, apalagi kekesalan terhadap suaminya. Maka harus dikasih limit juga. Jadi ibu-ibu harus ngerti juga. Ya, batasi dulu sebelum suaminya bosan dengan kita dan meninggalkan. Itu lebih sedih lagi tuh. Langsung rasanya, dia nggak pernah ngerti aku. Padahal udah kelamaan. Ya. Jadi lebih baik kita aja yang membuat limit itu sendiri. 15 menit aja. Saya biasanya kalau bicara serius tentang mau ungkapkan diri saya atau mau misalnya ada protes dengan suami, paling lama 30 menit. Pokoknya harus hitungannya menit, jangan jam. Oke? Dan laki-laki akan siap untuk bicara. Ya, siap untuk mendengarkan juga. Namun, ya, perempuan sebetulnya bila curhat hanya ingin disimak. Namun otak laki-laki karena otak tanggung jawab, laki-laki kalau mendengar curhat, apalagi curhat istrinya, dia selalu ingin menawarkan solusi. Solusi. Kenapa? Karena memang laki-laki otak tanggung jawab. Jadi dia ingin selalu menawarkan solusi. Nah, jadi buat kita ibu-ibu, buat kita para perempuan, kalau mau curhat, bilang sama suami, Abi, Umi cuman ngomong doang. Ya. Karena kalau kita bicara dan laki-laki kasihan sama istrinya, dan suami memberikan solusi, kadang menjadi debat kusir. Abi, aku sakit kepala. Ini curhatan ya. Laki-laki kan takut istrinya sakit. Langsung apa kata laki-laki? Minum obat dong Umi. Solusi bukan? Solusi itu solusi. Iya Bu, betul. Cuman perempuan kalau dia curhat sakit kepala, sesungguhnya dia sudah minum obat. Dia hanya ingin didengar saja. Makanya waktu dibilang minum obat, dalam hatinya perempuan bilang apa? Minum obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Akhirnya marah. Abi, aku capek banget setiap pagi harus antar anak-anak ke sekolah. Suaminya kan nggak tega kan? Apa kata suami? Kalau gitu naik ojek aja anak-anak. Naik ojek, ya nggak bisa semua ojek dipercaya. Berantem gitu kan? Karena perempuan nggak mau solusi. Ya udah kalau gitu kita sewa supir. Supir mahal lagi Abi, mendingan juga dibayar Umi. Ada aja nanti. Karena memang kita hanya ingin disimak. Kalau suami saya nih, Pak Susanto, dia sudah mulai pintar. Kalau saya lupa disclaimer di awal, bilang bahwa ini hanya curhat doang, dia tanya lagi. Dia tanya dulu. Ya, dia panggil saya Bu Isa kan. Bu Isa, ya, mau pakai solusi atau tidak? Oh gitu dia. Saya bilang oh iya. Saya bilang oh iya. Ya, ini aja, dengerin aja gitu. Ini menyenangkan dengan kayak gini. Terus nanti saya ketawa lagi tuh. Udah gini aja cuman ketawa gini, bisa ketawa ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Perempuan berbicara senang dengan kontak mata. Tapi laki-laki kurang menyukai kontak mata. Ini sering juga si istri tersinggung pada saat dia mau ngomong sama suaminya, ya ingin lihat wajah atau kontak mata, laki-laki tunduk atau laki-laki lihat ke tembok atau laki-laki lihat ke televisi atau lihat ke gadgetnya. Nah, itu yang terjadi. Ini yang kesel lah gitu. Ya, ini. Padahal sebetulnya kenapa laki-laki tidak suka kontak mata dan perempuan suka kontak mata? Ini perbedaan anatomi mata. Mata perempuan ini namanya sklera. Sklera ini mata yang putih. Perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Laki-laki lebih sedikit. Warna putih inilah, bagian putih inilah yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah sebetulnya. Ya, jadi karena kita ya coba nanti Bu Isti sama Pak Susanto lihat cerminnya itu lebih besar atau lebih lebar skleranya istri. Ya, ini. Jadi kalau bicara sama suami dan suami tidak lihat wajah istrinya, maka
ya, itu suami bukan berarti dia kesel sama istrinya, bukan gitu. Malah kalau suami tidak kita pandangi wajahnya, dia akan lihat kita. Percaya deh. Makanya bapak-bapak kalau lagi duduk-duduk di kursinya, lihat istrinya bolak-balik ke dapur, ruang tamu, ruang makan, lari-lari kejar anak, mau anak makan, itu laki-laki seneng lihatnya tuh. Gitu. Asal kita jangan janjangin matanya laki-laki ngeliatin dia, laki-laki seneng. Dan kata Nabi, ya Rasulullah SAW bersabda kan, bahwa kalau suami istri itu ya saling melihat atau menatap pasangannya dengan penuh kasih sayang, maka rahmat Allah turun, bahkan dosa-dosa kita antar suami istri itu berguguran. Apa nggak enak tuh? Ya. Jadi kalau tolong Abi yang lagi duduk gitu ya, kalau laki-laki kan memang senangnya duduk ya, ada kursi kerajaannya kan laki-laki tuh di rumah itu, duduk di situ kan. Liatin istrinya kan kesana kesini diliatin sana sini. Itu ibu-ibu harusnya tahu tuh bahwa suaminya ngeliatin. Dan harusnya gembira, ya Allah aku diliatin, dosa-dosa aku gugur. Gitu. Karena banyak ibu-ibu istri-istri suaminya cuman duduk, cuman ngeliatin, malah ditantangin. Abi ngapain duduk di situ? Sini bantuin. Padahal si suami lagi mandengin ibu. Suami lagi mandangin ibu, bersyukur atau ibu. Ya, kenapa? Karena itu tadi. Ya, dipandangin suami, Allah turun rahmatnya dan gugur dosa berdua. Masya Allah. Ya, kan asik itu. Enak banget ini ya. Masya Allah. Oke? Setuju? Baik. Dan kemudian, ya, ini otak dibelah. Kita dapati ada yang ini nih melengkung di tengah ini. Ini disebutnya corpus callosum, yang menghubungkan antara otak kiri dan kanan, ya. Dan ternyata menurut penelitian Dr. Roger Grosky, seorang ahli neurologi dari University California Los Angeles, dia mengatakan bahwa korpus kolosum perempuan 30% lebih tebal daripada laki-laki. Artinya otak kiri kanannya perempuan lebih tersambung lebih banyak ya, 30% ya. Itu artinya apa? Artinya bahwa perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Maka perempuan bisa kayak gini, Bun. Ya. Terasa gitu nggak, Bu Isti? Ya. Sambil Iya, masak, ya kan? Masih bisa tuh sambil ya masak, kemudian lihat YouTube misalnya gitu kan? Dan kakinya masih bisa ngepel tuh, kakinya masih bisa. Kalau ada yang basah, inilah multitasking gitu. Tapi ingat juga ya, karena otak perempuan ini lebih tebal, perempuan banyak yang susah membaca peta. Baca map itu sulit. Jadi kalau lagi baca Google Map itu bingung, utara selatan, kiri kanan bingung. Itu perempuan. Ya, hanya 12% perempuan yang jago baca peta, itu karena agak tomboy. Selebihnya susah baca peta, dan kalau bilang kanan, tangannya ke kiri. Kalau bilang kiri, tangannya ke kanan. Ini yang mendasari ibu-ibu kalau berkendaraan, sennya di kanan, beloknya ke kiri. Nah ini dia. Ini yang mendasari. Saya dulu sering dimarahin sama istri saya. Saya bilang, kanan mas, kanan. Tapi tangannya ke kiri. Kanan mas. Loh, kiri apa kanan? Oh iya, kiri. Salah. Itu di awal-awal kiri kanan sulit ini buat perempuan. Jadi tolong ini nggak usah berantem gara-gara apabila istrinya para abi kayak gitu ya. Ketawa aja bilang, ya Allah kamu perempuan banget. Orang kadang-kadang perempuan keluar dari toilet mall salah masuk, salah keluar. Itu saking kiri kanan bingung kok masuk toilet pria, salah ke kiri dan gitu. Ini karena otak tengah kita lebih tebal sebetulnya. Ya, tapi itu tadi membawa perempuan bisa multitasking, ya, yang kayak gini. Ya. Laki-laki lain, otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Sehingga laki-laki lebih memilih mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu.
Untuk itulah ketika laki-laki membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, laki-laki tidak mendengar apa yang dikatakan perempuan. Makanya dipanggilnya 3 kali lebih. Abi, Abi, Abi. Iya, yang ketiga kali, keempat kali baru nengok. Dan laki-laki, suami-suami itu suka heran. Kenapa ya istri-istri kalau manggil marah? Atau kenapa ya istri-istri kalau memanggil mukanya jelek gitu. Pak, itu panggilan ketiga. Yang istrinya cantik itu di panggilan pertama dan kedua. Karena nggak tahu, nggak belajar, maka di panggilan ketiga atau keempat, itu suara sudah naik 3 oktav. Mata melotot ya Bu. Abi, suaminya nengok, ya Allah kenapa matanya melotot. Yang harus tahu ya. Jadi gimana dong Mbak Isa supaya nanti kalau suami menoleh kita masih cantik? Mau tahu rahasianya? Maka pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Nah, gitu. Abi, halo Abi. Insya Allah dia nengok, paling lambat itu panggilan keempat menoleh laki-laki itu. Dan istrinya masih cantik. Ini sering banget saya sosialisasikan. Sudah sering aja orang masih lupa. Jangankan orang, saya aja lupa. Makanya kalau manggil suami terus belum dijawab, saya baru ingat, oh iya ya, otaknya tipis. Langsung saya datangi dia dan saya colek, ayah. Itu asik lagi. Ini yang mengurangi pertengkaran nanti insya Allah. Atau misalnya nih, kan lagi working from home banyak sekali ya, entah mungkin Desember insya Allah enggak begitu ya. Khawatirnya akhir Desember atau awal Januari begitu lagi karena membludak lagi. Ini banyak suami lagi fokus ke depan, ingat tadi teorinya ya, setelah 10 menit. Kalau baru buka laptop, mungkin laki-laki masih bisa mendengarkan panggilan istrinya. Yang 1 kali, 2 kali tadi. Tapi kalau sudah buka, di atas 10 menit, ini otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Itu yang membuat laki-laki dipanggil 1-2 kali nggak dengar. Hati-hati, Umi biasanya mau memberitahu bahwa makanan siang sudah siap, itu hanya sambil lalu di belakang. Abi makan yuk, udah siap. Itu kemungkinan besar laki-laki tidak dengar. Ya. Kemudian nanti istri nunggu di meja makan, kok udah 2 jam nggak datang-datang. Suami juga mikir, kenapa aku nggak dipanggil-panggil, pada udah lapar banget, kan gitu. Akhirnya suami ke dapur. Umi kok nggak panggil Abi nih, Abi udah lapar. Kata istrinya, tadi udah panggil. Masa? Iya. Kapan? Tadi. Berantem gara-gara itu. Ya. Untuk itu harus dicolek suaminya ya. Abi maaf, punten maaf. Makanan udah siap. Terserah Abi mau makan kapan. Gitu ya. Habis itu udah. Karena bukan apa-apa. Bisa jadi nggak dengar. Kalau sambil lalu. Bertengkarnya gara-gara ini. Dan kita nanti merasa bahwa memang dia nggak pernah perhatiin aku. Bukan nggak pernah, memang laki-laki kalau sudah konsentrasi nggak dengar. Nah itu kan sepanjang hayat begitu. Seumur hidup. Itulah kita harus tahu ini. Ya, karena berantemnya gara-gara gini kok. Dan akhirnya lama-lama bertumpuk. Nah akhirnya kandas di tengah jalan tadi. Ya. Kemudian mata. Ya. Perempuan memiliki lebih banyak jenis sel kerucut di retina matanya, juga memiliki pandangan sekeliling yang lebih lebar daripada laki-laki. Jangkauan pandangan mata perempuan lebih dari 180 derajat. Jadi perempuan kalau lihat ke depan, ayah bunda, kanan kirinya bisa lihat. Laki-laki nggak kayak gitu. Karena mata laki-laki kayak gini. Mata seorang laki-laki lebih besar dari mata seorang perempuan. Dan otak laki-laki menyusunnya seperti bentuk terowongan penglihatan. Yang artinya laki-laki dapat melihat dengan jelas dan tepat lebih jauh pada benda-benda yang lebih tepat berada di depannya. Jadi laki-laki itu ya kiri kanan sulit dilihat, tapi ke depan itu bisa dan sangat jauh, lebih jauh dari perempuan. Jadi perbedaannya begini. Kita walaupun mata kita ke depan bisa lihat kanan kiri. Ya. Terasa nggak Bu Isti? Ya, mata kita ke depan masih bisa lihat kanan kiri loh. Laki-laki nggak bisa gitu. Iya, betul. Tapi Pak Susanto
itu bisa lihat ke depan lebih panjang. Inilah laki-laki disebut mata hunter. Mata berburu. Perempuan mata penjaga sarang. Makanya perempuan kalau lagi masak, masih ingat ya? Kita lagi masak, mata kita dimasakkan, maaf, ada kecoa lewat, tikus lewat, perempuan lihat. Dalam hati, ya Allah tuh tikus lewat, padahal mata kita dimasakkan. Gitu. Itu perempuan. Laki-laki nggak gitu, karena laki-laki mata berburu. Jadi zaman dulu bapak-bapak mencari nafkah berburu, itu ke hutan begini matanya. Dari jauh sudah lihat menjangan atau kijang. Dan laki-laki nggak banyak ngomong, tinggal ditembak atau dipanah. Jadi tangkap itu. Jangan perempuan masuk hutan. Sudah nggak bisa lihat jauh, ngomong terus. Mana ya kijangnya ya? Mana ya menjangannya? Lari lah tuh kijang. Belum sempat ditembak, lari tuh kijang. Betul banget, Bu. Karena kita nggak bisa lihat jauh. Udah nggak bisa lihat jauh, ngomong sendiri, bunyi. Ini yang terjadi sebetulnya. Ya Allah. Ya. Nah, jadi ini memang perannya laki-laki. Sekarang kan nggak berburu di hutan, Bu Aisyah. Iya, sekarang berburunya dari office to office, dari gedung ke gedung, menggunakan kendaraan. Maka laki-laki kalau sudah bawa motor, bawa mobil, ya, dia selalu ingin ngebut ke depan karena dia lihat bahwa di depan kosong. Makanya dia ngebut, tancap gas. Istri yang di sampingnya ketakutan kanan kiri kesamber. Makanya ribut. Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri. Awas, 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 awas. Laki-laki dibilangin awas, 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 males. Karena apa? Malah kagok. Bolehkah ibu-ibu? Supaya kalau lagi jalan-jalan Bunda dan Abi dan Umi nggak berantem hanya gara-gara awas, 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 ya. Jadi serahkan pada ahlinya, pada laki-laki. Apabila dia sudah bawa mobil dan dia ingin ngebut, sudah. Yang perempuan diam, tutup mulut. Kalau enggak dikit-dikit awas, 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 awas. Kalau saya belajar tuh latihan gitu. Karena bisa berantem gara-gara gini loh. Ya, gara-gara gini. Dan pantang diajak ngomong laki-laki kalau sedang cari jalan keluar tol. Karena laki-laki tidak multitasking. Kita sementara perempuan lagi seneng ngomong di mobil, suaminya lagi cari keluar jalan tol, istri nggak ngerti ngomong terus, suami ya pecah perhatian, akhirnya kebablasan. Istrinya lagi yang dimarahin. Umi ngomong terus, kebablasan deh. Jadi please, kalau kita udah lihat suami, kan perempuan bisa lihat dong lewat mata kanannya kan. Kalau suami sudah mulai cari jalan atau mulai bingung, ya perempuan mulai diam aja dulu. Walaupun tadi ceritanya gantung. Karena laki-laki fokus, diam aja dulu. Supaya tidak bertengkar hanya gara-gara ini. Ya. Oke. Nah, ini mata aja udah beda. Masya Allah. Dan ada satu masalah lagi pada laki-laki kalau apa? Cari barang di rumah. Ini sering nggak ketemu. Buka kulkas, ya, Umi telur mana telur? Padahal telur ada di samping, laki-laki nggak lihat karena matanya lurus. Ini sering kayak gitu. Atau anak laki-laki. Susu mana Umi? Di kulkas nak, nggak ada, nak, nggak ada. Ah, ibunya datang kan, ini apa? Oh iya. Dan ibunya marahnya apa? Makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Dan laki-laki tersinggung kalau dibilang cari pakai mata. Karena sesungguhnya sudah pakai mata. Cuman mereka kan juga nggak tahu kalau matanya lurus. Jadi tolong aja dibantu. Ini loh Abi, ini loh Nak. Udah, nggak usah cari pakai mata. Nggak usah, itu yang bikin tersinggung. Cari aja. Ini kan jadi ladang amal buat kita kan. Ini loh Nak. Paling dalam hati kita bilang apa? Ya Allah, matanya laki-laki banget, makanya dia nggak bisa lihat gitu. Itu aja cukup, insya Allah. Karena begini saja, kalau kita sudah kuasai sedikit saja nih tentang ini nih, ya, waduh, itu udah asik banget, ya. Karena gini nih ya, nih sebelum kita diskusi ya nih, lihat nih, laki-laki begini bisa, tapi susah ya, susah banget, capek otaknya capek banget. Ya, capek karena sel yang aktif lebih banyak. Ini bikin lelah.
Tapi kalau Bu Aisyah, mohon begini, maaf diinterupsi. Waktunya mungkin ya, oke. Saya udah lihat. Cuman saya mau kasih gambaran dulu sedikit. Makanya tadi sudah bilang ya. Ya, saya udah bilang tadi. Ya. Jadi laki-laki nyaman mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu kayak gini ya. Ini masih bisa ini. Ya. Suami membantu pekerjaan istri di rumah itu sunnah kan? Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Ini kan? Jadi kalau begini aja masih bisa nih. Jangan juga sudah begini suruh jagain anak yang masih di bawah umur. Ini nggak bisa. Ya. Kalau begini masih bisa. Bantu gini. Kalau begini masih bisa. Ya, begini juga masih bisa karena ini sudah tidak di bawah umur. Ya. Nah, oke. Jadi harus ngerti. Karena seringnya berantemnya istri merasa suaminya nggak bantuin. Bukan nggak bantuin. Ini bisa, cuman ngerti dikit lah tentang otak pria wanita agar nggak berantem hanya gara-gara yang fitrah. Ya, buang energi nanti. Ya, oke, silakan saya kembalikan ke Bu Afita, silakan. Baik pemirsa hadirin semua, Masya Allah luar biasa ya. Paparan Bu Aisyah luar biasa hari ini ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Bu Aisyah tentunya karena waktu sangat terbatas dan saya yakin tadi slide-nya belum selesai, jangan-jangan Ibu ya. Masih banyak lagi ya Bu. Ya, dia fleksibel. Oh ya, gitu ya. Disuruh dia berhenti di mana di situ. karena dikuasai aja beberapa perbedaan tadi itu akan membuat ketegangan suami istri menurun insya Allah. Menurun ya. Baik, mungkin saya akan rubah sesi foto kita akan saya tempatkan di terakhir. Mengingat banyaknya pertanyaan Bu, luar biasa animonya ya di kolom chat ya. Jadi saya rasa nanti mungkin pemaparan yang belum selesai atau ada yang belum disampaikan secara sempurna atau paripurna, kita akan dapatkan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan peserta yang masuk di kolom chat dan di raise hand. Ya, baik Bu Aisyah, kita langsung saja ya ke sesi pertanyaan. Ya, baik, silakan. Oh, Bu Afita, sebentar Bu Afita. Sebentar, ini nggak apa-apa peserta buka kamera. Kalau ada yang berpasangan bisa kita shoot aja sambil berjalan acara. Ya. Baik para peserta, hadirin pemirsa semua, mohon kesediaannya untuk ikut bekerja sama membuka kameranya di on cam ya, Bapak Ibu, Bro and Sis semua. Ya. Kenapa? Karena salut buat yang berpasangan, Masya Allah. Iya Bu. Biar dapat silaturahim dan dapat auranya ya Bu. Tentunya kalau suami istri kan lebih kepegang lagi nih gitu semangatnya dan auranya. Ya Allah, insya Allah. Baik, sesi pertanyaan sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa dibagi dua ya, termin dari kolom chat dan dari raise hand. Yang kolom chat ini sudah banyak sekali yang masuk Bu pertanyaannya. Ini luar biasa ya, sudah dipilih-pilih nih oleh panitia. Jadi kami mohon maaf bagi peserta yang belum terjawab. Mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab di tempat lain ya Bu ya, mungkin bisa di IG Bu Aisyah atau di tempat lain nanti kita umumkan di WA group ya. Nah, yang saya bacakan ini adalah yang terwakili ada dari seorang ibu dari Bekasi menanyakan, senang sekali bisa mengikuti seminar Ibu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya membina komunikasi yang sehat dan efektif dengan kondisi suami istri yang LDR nih Bu Aisyah. Memang sekarang sudah ada teknologi, tapi kadang terkendala jarak dan waktu. Kalau slow respon, saya jadi baper dan khawatir. Apalagi kalau calling tidak dijawab, lebih khawatir lagi. Menurut Ibu, adakah trik atau kiat agar komunikasi kami menjadi lebih efektif? Bu Aisyah, silahkan. Saya pernah mengalaminya, Bu, 10 tahun LDR. Masya Allah. Ya, saya bisa paham ya. Saya juga di awal-awal pernikahan 3 tahun, bahkan malah dulu baru ada interlokal. Zaman dulu 3 tahun interlokal nungguin ya. Ya tentu beda dong kalau kita LDR dengan suami istri yang senantiasa bersama-sama. Tentu beda. Ini harus disadari dulu kan. Karena kalau nggak sadar ini dan ingin sama ya nggak mungkin. Ya. Tentu sekarang ini dengan ada teknologi yang sophisticated atau canggih kayak sekarang, ini syukuri dulu gitu. Jadi kita sadari, kita sadar, kita syukur, kita tawakal, tuh 3 tuh. Ya, SST, sadar, syukur, tawakal. Sadar bahwa memang nggak sama dong, nggak sama. Syukur ya alhamdulillah masih bisa chatting, masih bisa video call, masih bisa Zoom gitu ya. Atau telepon langsung. Cuman kalau saya sih sampai sekarang ya saya juga
mengatur begini, karena suami juga masih sering kerja di luar kota. Kalau untuk hal-hal yang informasi biasa, ya pakai chat aja, ya DM kah atau chat WA kah. Dan ingat tadi kalau misalnya belum dijawab, itu karena laki-laki kan sedang rapat. Laki-laki tuh nggak bisa sambil rapat sambil jawab chattingan istri, nggak bisa. Kalau perempuan bisa, laki-laki nggak bisa. Paling dia cuma baca dulu, nanti dia tunda baru jawabnya. Ini yang harus dipelajari di otak kita sebagai perempuan. Nggak bisa nuntut begitu pada laki-laki. Karena tadi sudah kasih lihat bedanya otaknya tadi. Ya itu kan. Nah udah chat aja, nanti kapan dia lihat, alhamdulillah. Nah, dan kalau ada yang darurat, genting dan penting, barulah telepon. Itu harus janjian. Jadi jangan telepon terus. Sehingga suami yang jauh di sana, kalau misalnya istrinya telepon, dia tahu ini pasti ada darurat nih. Dia akan angkat segenting-gentingnya. Mungkin dia akan minta izin rapat sebentar. Ini ada sesuatu nih. Saya sih begitu. Nah, kalau yang video call ya atau Zoom itu janjian, harus janjian supaya siap. Dan kita istri ya cantik dikit lah, jangan lagi di video call pakai daster, out-outan. Udah lihatnya jarang-jarang, garing pula. Jadi kayak gitu. Nah, itu harus diatur sebetulnya kayak gitu, ya. Dan tentu insya Allah segeralah doa untuk segera bersatu. Karena banyak pasangan LDR, maaf ya saya ngomong ya, keenakan kelamaan tuh keenakan. Dan lupa doa untuk bersatu. Ya, saya waktu itu doa. Alhasil apa alhasil? Suami saya keluar dari pekerjaannya. Karena itu jauh lebih baik. Mulai aja dari awal lagi. Nah, seperti itu. Kalau mau memang lebih sempurna lagi rumah tangga ini gitu. Ya cukup 3 tahun waktu itu. Ya, kurang lebih kayak gitu yang bisa saya sampaikan. Baik, dilanjut lagi Bu Aisyah, pertanyaan berikutnya. Mangga. Apa yang sebaiknya dilakukan saat istri sudah merasa menyerah dalam rumah tangganya? Sudah sangat kompleks permasalahan yang dihadapi. Istri merasa lelah berjuang sendirian. Bagaimana istri menyelamatkan kesehatan mentalnya dan terbebas dari rasa bersalah, gagal karena gagal mempertahankan rumah tangganya, dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kesehatan mental dari anak-anak yang telah dilahirkan? Ini dari Bunda yang bertanya di kolom chat ya. Ya, baik. Ya konseling, harus konseling ya. Karena kalau sudah sendiri nggak bisa, ini tentu harus ada bantuan ya. Makanya saya senang banget Rumah Keluarga Indonesia RKI ini membuat satu fasilitas ya, di mana mungkin sahabat-sahabat terutama istri-istri suka belum terbiasa kita konseling dengan psikolog, belum terbiasa kita konseling dengan psikiater atau konselor keluarga atau terapis ya, maka dibuatlah satu rumah yang dimana kalau datang ke situ kan enak kayak rumah gitu ya. Nah, bedanya konseling dengan teman-teman yang sudah disiapkan sebagai konselor, dengan misalnya ngobrol biasa dengan punten dengan ibu-ibu yang lain kan, ini nanti kan terarah nanti. Jadi harus dibantu memang, nggak bisa sendiri kalau sudah merasa sangat kompleks, nggak bisa sendiri ya. Dan tentu belajar banyak. Kadang-kadang kita kesel karena kita nggak ngerti bahwa oh kita tuh beda. Ya. Apalagi watak ya. Istri introvert, suami ekstrovert. Kebalikannya nanti ya, suami introvert, istri ekstrovert. Nah, kadang kan suami yang ekstrovert itu kan karena to the point, ceplas-ceplos. Istri yang introvert kan ciri khasnya lembut ya. Sementara ekstrovert yang to the point gitu, kita menganggap dia jahat sama aku gitu misalnya. Padahal enggak gitu. Ini belum bicara perselingkuhan dan sebagainya ya. Baru kondisi perbedaan laki-laki perempuan dan watak saja, itu kalau kita tidak jembatani dengan ilmu pengetahuan, kita berat sendiri. Nah, mulailah masuk prasangka-prasangka. Makanya perlu dibantu ini. Ya, perlu bantu. Anak-anak juga dibantu, tapi yang perlu dibantu adalah ibunya dulu, si istri dulu. Ya. Dan tolong mulailah belajar untuk mempertahankan keluarga itu demi bersama, bukan hanya demi anak. Itu kekeliruan-kekeliruan loh itu. Saya bertahan seperti ini demi anak-anak. Ya betul demi anak-anak, tapi terapilah diri kita untuk kita juga senang. Masa kita cuma anak-anak aja, kita harus senang lah. Karena pengaruh, kalau ibunya nggak senang terhadap si ayahnya, itu tetap menular ke anak-anak. Tetap itu. Walaupun kita nggak bertengkar di depannya anak-anak, tetap menular. Maka oke, kita bertahan untuk anak-anak tetap ayah ibunya utuh, tapi kita terapi diri kita. Ya, belajar forgiveness terapi. Nah, itu nggak bisa sekali dua kali belajar itu. Kalau yang keluarga yang sudah pecah Anda karena ada perselingkuhan paling sering itu ya.
berselingkuhan atau narkoba nih paling sering juga ya. Ini harus si ibu, si istri belajar forgiveness terapi setiap hari. Setiap hari. Di luar dia perkuat lagi keimanannya. Itu ada teknik-tekniknya. Walaupun Islam sudah ajarkan teknik forgiveness terapi tadi sebetulnya. Hanya memang setiap hari aja, setiap hari. Kecuali ada KDRT dan berbahaya secara jiwa. Ya. Itu harus mediasi lah sama keluarga. Ya. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi tips juga ini. Nggak bisa sendiri ya udah minta bantuan ya. Ini mewakili dari peserta ya yang lain yang persamaannya hampir sama ya Bu Aisyah. Jadi perlu konseling ya seperti itu. Perlu banget. Dan mudah-mudahan kita wanita sudah tidak malu lagi ya Bu untuk konseling, karena banyak di luar sana yang merasa bahwa konseling itu jika sakit gitu, padahal sebelum sakit harusnya sudah didapatkan konselingnya ya. Iya, karena itu tadi Bu Afita, perempuan butuh bicara tadi itu. Butuh bicara. Ya, untuk itu kan WHO dalam rangka mengurangi depresi pada wanita, karena wanita itu 2 kali depresi dibanding laki-laki, itu ada kampanyenya untuk perempuan. Let's talk. Ayo ngomong. Nah, kalau belum bisa sama suami ya sudah cari orang yang amanah, yang memang ada skillnya untuk membantu. Kalau ngomong sama orang lain atau sama keluarga malah dipanas-panasin. Udah lepas saja kalau gitu. Atau saya pernah lihat Bu, kalau sudah menok sama suami, ada juga kebetulan ini sahabat saya sendiri begitu ya Bu ya. Dia mencari solusi lewat training-training, lewat itu betul. Banyak ya krisis-krisis healing itu untuk supaya diri dia bisa berdamai dan bisa memaafkan gitu. Apakah itu juga merupakan salah satu cara barangkali ya? Iya. Tapi kan ini RKI ada nih. Kita pakai aja. Siap, Bu. Iya. Kalau komunitas lain mungkin gitu ya. Ada RKI ya? Ada Bu Isti, ada Pak Susanto Ada teman-teman RKI di Cilandak. Teman-teman di lain daerah juga banyak RKI di seluruh tanah air, Bu. Ya. Itu dia, luar biasa, Masya Allah. Baik, satu pertanyaan lagi Bu Aisyah. Ini unik Bu, unik sekali. Assalamualaikum. Ada kasus di mana kalau punya pasangan yang punya karakter narcissistic personal disorder atau NPD, sementara sudah punya anak banyak dan istri tidak mandiri. Bagaimana dalam pandangan Islam NPD ini dibahas dan bagaimana dalam pandangan neuroscience ya, dan bagaimana membangun mental istri yang sedang drop. Waduh, ini kayaknya satu pertanyaan ada 3 ya Bu ya. Ada 3 poin. Ya silakan. Gini, saya bahas secara umum aja ya, karena NPD ini kan gini ya, orang narsis itu diawali karena watak yang ekstrovert. Jadi ini narsistik ini dialami oleh watak orang-orang yang to the point, yang ekstrovert, yang ada nuansa watak gembira dan mengatur. Yang gembiranya ada namanya watak gembira ya. Kalau kita belajar ilmu watak yang hasrat gembira itu karena apa? Karena dari kecilnya jarang dipuji. Makanya gedenya narsis. Jadi ya, kebutuhan baterai kasih sayangnya atau bahasa kasih sayangnya yang bentuk pujian itu sangat kurang. Sehingga besarnya narsis. Dan orang narsis ini selalu mencela orang. Mencela orang. Apalagi pasangannya dicela terus. Secapek-capeknya pasangan sudah melakukan hal-hal yang dia mau, tetap dicela. Karena itu tadi, baterai kasih sayangnya yang berupa kata-kata pendukung atau kata-kata pujian atau word of affirmation itu kosong. Jadi rusak dia baterainya. Nah, caranya sebetulnya ya, mulai dari situ cas baterainya. Mulailah setiap hari muji pasangan ini. Dipuji aja. Ya, memang tidak 24 jam. Ya, memang tidak 24 jam dipujinya. Karena kalau baterai di charge 24 jam juga jadinya kacau kan? Jebol. Ya, Bu. Ya. Dibikin list. Hari ini, pagi ini saya sudah muji belum? Siang ini saya sudah muji belum pasangan saya? Malam ini saya sudah puji belum? Apa saja dipuji? Ya, apalagi kalau pujinya itu kita niatkan, ya Allah, saya memuji pasanganku ya Allah karena Engkau ya Allah. Ya. Lillahi ta'ala. Karena kan watak itu anugerah dari Allah kan? Ya, watak itu Allah kasih di dalam
otak manusia, dan sayangnya zaman-zaman sebelumnya belum belajar watak. Mungkin waktu berumah tangga belum mempersiapkan dirinya lebih banyak. Tapi kan kita berumah tangga kan memang nggak bisa kita sudah pinter baru berumah tangga. Nanti ketuaan nanti berumah tangga, harus belajar dulu baru berumah tangga. Itu kawinnya umur 50 tahun itu nanti. Untuk itu sudah berumah tangga, belajarlah lagi gitu. Tadi yang saya dari awal saya bilang, kalau suaminya belum bisa diajak belajar, ya sudah kita aja yang belajar kan gitu. Ya, jadi mulailah memuji dia, memuji dia, terus saja puji. Nanti lah, memang nggak bisa. Tadi saya udah puji kok dia masih belum berubah. Ya kan baterai kosong, belum bisa juga cuma 1 kali dipuji. Puji aja terus. Nanti lihat perkembangannya setelah 40 hari berturut-turut. Saya deh, dia akan ada perubahan. Ya, merubah orang itu minimal 40 hari minimal. Kalau kita perubahan perilaku, apalagi kita mau ngecas baterainya, kita puji dia. Ya, kalau soal NPD ini ya, ini dari sisi neuroscience ya. Kalau dari sisi Islamnya kita bawakan karena ini pasangan kita nggak bisa biarkan dong, kita harus bantu kan gitu. Apalagi suami misalnya, itu suami jembatan surga, ya. Nah, kalau jembatan surganya agak oleng-oleng ya kita backup ya, tambal apa kayak itu jembatannya kayu kayak tambahin bambu. Jangan dibiarin jembatan surga itu goyang. Jangan dibiarkan jembatan surga itu oleng sehingga nanti rapuh dan patah. Nah, kita gimana mau ke surga kalau jembatan surga kita patah kan gitu. Ya. Jadi saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik Bu, berarti yang memuji adalah pasangan yang tidak kena NPD ya Bu ya? Iya. Karena biasanya, yang jadi satu problem adalah pasangan orang ekstrovert yang senang dipuji itu nggak suka muji, karena berpikir untuk apa dipuji, dia belum sempurna kok dipuji gitu, itu begitu. Makanya buat pasangan seorang NPD untuk memuji itu berat loh. Iya. Nah, perlu informasi seperti ini salah satunya agar dia gitu loh. Ya, karena dia harus ada terapinya ya Bu ya, setuju. Ya, jadi latihan aja muji. Ya, misalnya kita puji aja, Masya Allah. Ya, ayah hari ini semakin cakep ya. Gitu aja coba. Gitu aja coba. Laki-laki itu semakin tua semakin ganteng loh. Kalau nggak percaya tanya loh bapak-bapak itu, tanya Bu Isti itu. Pak Susanto semakin tua semakin ganteng. Lihat deh. Iya, puji gitu aja. Atau bajunya ya. Ayah kalau pakai baju warna ini ganteng banget. Abi pakai baju warna ini ganteng banget. Latihan itu, latihan. Walaupun dalam hati kita, padahal ya di bawahnya garis-garis, di atas kotak-kotak, apa gantengnya. Orang MPD itu berani pakai baju loh. Atas garis-garis, bawah kotak-kotak. Nyentrik ya Bu. Iya. Ya, apa namanya, suka pakai buntut, suka pakai, padahal udah tua. Ya. Nah, tapi ya kita pahami lah, kita bantulah jembatan surga ini supaya nggak oleng dan patah, kan bahaya. Kita nggak bisa nyebrang. Ya. Atau mau diganti jembatannya, itu lain hal. Itu mulai dari awal. Ya kan? Nyari bambunya, nyari talinya, lama. Susah. Belum terjamin juga nggak reot ya Bu. Kalau reot lagi dan biasanya dapat suami yang mirip. Biasanya begitu. Itu risetnya begitu. Mending yang jembatan ini. Mending yang jembatan ini aja kita backup apa kayak ditambahin apa. Seperti itu ya. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya bagi penanya persoalan NPD ini, dan bagi peserta lain memiliki persoalan yang sama, sedikit tidaknya menghibur ya Bu ya. Dan ada pandangan lah bagaimana cara pertama menangani hal-hal yang seperti ini. Bu, ini ada pertanyaan yang berkali-kali ditanyakan dan kayaknya termasuk pertanyaan favorit nih ya di dalam kolom chat. Jadi ini tentang suami yang introvert atau suami tidak banyak ngomong Bu gitu ya. Salah satu contohnya dari Bandung ini Bu ya, izin bertanya. Saya memiliki suami yang sulit diajak berkomunikasi, memiliki sifat pendiam, dingin, cuek, dan tidak romantis. Tapi ya, saya gabungkan dengan pertanyaan lain. Sayangnya ada yang si istri ini merasa iri
ketika suami itu tidak demikian sikapnya terhadap istrinya. Ketika di kantor dia bercanda, dia banyak berbicara gitu. Jadi gimana nih istri dalam mensikapin ini? Kurang lebih begitu Bu Aisyah. Ya memang ada beberapa tipe-tipe suami ya. Misalnya ada suami gini, dia baik sama orang lain, ya dia santun sama orang lain, dia santun sama istrinya. Itu kan asik ya. Ya. Ada suami sama orang lain juga dingin dan sama istrinya dingin. Ini lumayan. Ya. Nah, yang ngeselin adalah sama orang lain hangat, sama istrinya dingin. Ini ngeselin emang. Itu ngeselin emang. Dan tentu ada sesuatu yang si suami merasa kurang terhadap istrinya. Nah, kita tentu ya, kalau dalam Islam kan kita suruh introspeksi diri gitu ya. Apa sih saya nih butuh ditambah apa? Nggak usah bertanya. Jadi gini, saya merubah cara pandang. Banyak istri suka begini sama saya. Bu Aisyah, saya kurang apa? Enggak ada yang kurang, Ibu. Kok nggak ada yang kurang? Buktinya suami saya dingin sama saya. Enggak ada yang kurang, Ibu. Tapi Ibu harus banyak ditambah. Bukan kurang. Kita tuh udah upaya loh. Istri-istri udah upaya sedang bikin rupa bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Tapi memang ada yang perlu ditambah lagi. Nah, dengan caranya apa? Lihat apa sih sebetulnya yang dia suka gitu. Biasanya yang perlu ditambah itu adalah rasa kagum kepada suami yang kita sering dalam berumah tangga itu luntur. Karena itu tadi, perbedaan-perbedaan ini yang membuat luntur. Ya, nah, rasa kagum ini bisa disupport atau bisa kita stimulasi dengan ya satu memaafkan dulu ya tentu ya. Forgiveness terapi. Kedua, mulailah setiap melihat suami bilang gini, ya Allah, inilah laki-laki yang menjadi suamiku, yang membuat aku cepat masuk surga. Ini dia nih. Coba deh ngomong setiap lihat suaminya yang lagi dingin, ya Allah, ini laki-laki ini yang membuat saya cepat masuk surga. Kenapa coba? Ya gara-gara dinginnya kayak gitu, gara-gara dia ngejengkelin, kita sebut Allah terus kan? Kita istighfar terus kan? Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Nah, gara-gara itulah kita masuk surga lah. Ya, lihatnya gitu. Tapi kalau kita lihat suami yang udah ngejengkelin, terus kita bilang, ini ngejengkelin banget, akan tambah jengkel. Langsung bilang, ini nih suami ini nih yang bikin gue cepat masuk surga, ya Allah. Gara-gara aku sebut namamu terus, ya Allah. Lihat kejengkelan terhadap dia, ya Allah. Coba lakukan itu. Nanti lihat amazing 40 hari ke depan. Ya. Karena kalau dikasih banyak tips juga nanti bingung. Apa sih gitu. Ya udah forgiveness, maafkan diri sendiri. Maafkan tadi pakai Ali Imran 159, ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Nah, itu. Ya. Kemudian itu tadi, setiap lihat dia dan kita jengkel, kemudian kita istighfar berkali-kali ngomong, ya Allah, dialah yang bikin saya cepat masuk surga. Karena kan laki-laki kan gitu ya. Ya, kalau istrinya baik, suaminya nggak baik, gitu ya. Istrinya masuk surga, suaminya nggak masuk surga. Tapi yang bahaya adalah suaminya baik, istrinya nggak baik, istrinya masuk neraka, suami ikut masuk neraka. Nah loh, itu susahnya laki-laki sebetulnya. Jadi laki-laki itu punya tanggung jawab yang luar biasa banget. Ya, jadi ini harus paham juga kita. Tapi kalau misalnya gara-gara dia ngeselin, ya kemudian kita selalu belajar, ya kita senantiasa ingat Allah kan lumayan tuh. Jadi kita menjadi amal soleh kita ya. Nggak semuanya misalnya kita masuk surga gara-gara suami yang baik dan suami yang baik banget sama kita atau santun sama kita. Ya, Siti Asia sih, gara-gara Firaun gitu kan. Siti Asia itu kan beristighfar terus makanya jadi wanita ahli surga. Ya sudah kita anggap aja suami itu Firaun, ya udah gitu aja. Ya ini buat kasus-kasus yang itu ya. Kita harus ekstrim sedikit. Supaya apa? Supaya istri-istri langsung tough. Oh iya ya. Oke, tapi cobalah tadi. Afirmasi positif ya Bu ya, mendoktrin diri. Betul, banget sekali, benar. Bisa lebih strong, kuat, banget, gitu ya. Banget. Karena nanti ada sinyal yang sampai kepada si suami ini. Boleh saya buka 2 slide aja ya? Ini soalnya penting banget ya. Sebentar ya. Jadi ada hal yang kita perlu pahami bahwa gini, tubuh kita itu ya, itu kayak gelombang elektromagnetik ini. Sebentar.
Soalnya saya kalau nggak kasih ini tuh sayang banget ya. Kapan lagi bisa jumpa ya. Jadi tubuh kita ini kayak gadget sebetulnya. Ada sinyalnya, ada gelombangnya, ada nurnya, cahayanya. Malah tubuh manusia ini adalah gadget alam semesta ciptaan Allah yang nggak pernah berhenti sinyalnya sampai tubuh kita masuk di tanah baru berhenti sinyalnya ini. Nah, sinyal ini akan membawa apa? Membawa prasangka. Prasangka itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Kalau kita selalu mikir, suami ini emang ngeselin, maka tambah ngeselin karena sinyal ini akan pergi ke suami tersebut. Bisa jadi suami sudah mulai ingin membuat istrinya baik, tapi kok dia merasa ada sesuatu yang dorong dia untuk ngeselin istri. Karena pikiran kita dan perasaan yang ada di kolbu ini itu terbroadcast padanya. Tapi kalau kita setting otak kita bahwa ya Allah, ya saya maafkan suamiku ya Allah, ampuni dia ya Allah. Gara-gara dia berperangai begitu, saya banyak belajar, saya banyak istighfar, maka insya Allah dialah yang antar saya pergi ke surga. Itu kalau setiap hari berpikir begitu, lihat selama 40 hari terjadi banyak sekali perubahan. Dan setiap perubahan yang ada pada suami, syukuri lagi. Terima kasih ya Allah, sudah mulai dia mau senyum sama saya walaupun 2 detik. Bersyukur kan? Ya, karena ini tadi suami istri ini sinyalnya lama-lama selaras. Punten, kenapa? Maaf. Hubungan intim suami istri. Hubungan intim suami istri nanti faedahnya adalah menyelaraskan gelombang ini. Jadi antara suami istri ini kenceng dia saling prasangkanya bisa nyamber nih. Ya. Kalau ibu ke anak itu dia satu provider. Kalau ibu ke anak ya. Anak ke ibu juga. Tapi kalau suami istri itu nggak satu provider. Satu punten ya, ini bukan di endorse ya. Cuman contoh ya. Kalau istrinya XL, suaminya Telkomsel gitu. Dia nggak satu provider. Cuman kan ingat ya, kalau kita sama suami istri kan sering chatting. Pasti sehari pasti chatting suami kan. Ya. Nah, maka di quick access kan pasti ada nomornya HP suami walaupun beda provider kan. Nah, itu yang menjadi suami istri itu jadi lebih gampang menghubunginya lewat sinyal dibanding misalnya dengan orang lain misalnya. Jadi ini yang terjadi pada diri kita, maka settinglah pikiran, perasaan atau prasangka kita yang menjadi lebih baik. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku karena ada sinyal tadi. Ya Allah. Ya, barakallah ilmunya Bu Aisyah, Masya Allah. Alhamdulillah. Adem ya Bu, lebih ikhlas gitu ya. Insya Allah. Hanya memang itu tadi ya perlu ditemenin dulu si istri itu ngomong terus. Jadi nanti RKI temenin ngomong aja nih istri yang penuh ini cerita berhari-hari, abis itu kan udah enak tuh, ya pikirannya udah mulai enak, nah barulah setting tadi. Itu dalam rangka memaafkan dulu tadi. Nah baru setting. Setiap lihat suami yang kalau di kantor dia baik, ketawa-ketawa di rumah, dalam hati, ya Allah, inilah jembatan surgaku, beres. Kurang lebih kayak gitu ya, Masya Allah. Baik Bu Aisyah, jazakillah khairan. Untuk berikutnya tren raise hand. Kelihatannya kita hanya punya 2 saja yang bisa menanyakan langsung. Mulai detik ini silahkan peserta, pemirsa semua, Bapak Ibu, mengklik raise hand-nya. Wah, sudah banyak ini. Dengan siapa ini? Mohon dibantu panitia. Ada siapa? Dari Nurul Azizah Ihsan. Raise hand ada 8, ada 10. Sebentar. Ya. Isna. Yang pertama ini adalah Bu Isna ya. Mohon dibantu panitia. Siapa tadi yang masuk pertama untuk raise hand-nya? Bu Isna. Bu siapa? Kurang jelas? Bu Isna. Bu Isna. Bu Isna mohon di on cam-kan kamera. Bu Isna. Ya, di spotlight ya, Bu. On cam-kan kamera. Ya. Isna Bu Sutriani nanti setelah itu. Ya. Silakan Bu Isna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, kan udah belajar kita maksudnya tentang ilmu parenting kayak gini. Cuman suaminya yang tipe temperamental yang kalau misalkan kalau dikasih tahu kayak gini, ilmunya kayak gini. Apaan sih kayak gitu. Nah, itu nanggepinnya gimana ya, Bu ya? Laki-laki nggak suka diajarin sama istrinya. Cuma kadang kan jadinya. Iya, jadi bukan cuma Bu Isna aja. Bukan cuma Bu Isna aja yang sendiri kayak gitu, yang begitu. Semua. Suami saya aja nggak suka diajarin sama saya. Laki-laki yang jadi
Laki-laki yang menjadi gimana ya, suami. Bu ya? Nah, nanti dengerin. Udah ya, dengerin ya. Nah, laki-laki yang menjadi suami nggak suka istrinya keminter. Nggak suka cara penyampaiannya adalah tuh ya kayak gitu, begini, nggak suka. Dia nggak suka, benar-benar nggak suka. Apalagi di depan orang, kecuali dia yang tanya. Nunggu dia yang tanya lama. Untuk itu, kita pakai teknik itu tadi, badan bioplasmik tadi. Ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan suamiku. Ya Allah, beri dia petunjuk. Ya Allah, biarkan dia dapat pelajarannya dari orang lain. Dari temannya, dari taklim. Jangan dari istrinya. Itu banyak banget suami. Tapi kalau ada suami yang sudah bisa, misalnya tahu istrinya habis taklim, dia tanya istrinya, Umi tadi belajar apa? Itu keren banget. Tapi itu hanya 15% dari komunitas laki-laki. Ya, artinya gini, Mbak Isna nggak sendiri. Suami saya aja gitu. Ini buat sharing aja, bukan mau buka aib suami, tapi saya mau bilang bahwa begitulah laki-laki dan ada risetnya. Sudah ada. Saya setelah ada penelitiannya, saya stop nggak mau ngajarin suami. Malah dia tahu sendiri loh. Malah dia bilang, Bu Isa, aku habis dengar YouTube-nya Bu Isa nih. Padahal dulu, ya saya ngomong apa salam lulu tuh. Saya pakai tadi tuh gelombang tadi. Karena laki-laki nggak suka, apalagi kadang kita cara menyampaikannya itu apa ya, tersinggung dia. Ya. Jadi gitu ya, doain aja. Insya Allah nanti dikasih tahu Allah. Kalau Allah yang udah kasih tahu, aduh asik itu. Ya, oke. Baik, sudah azan ya. Bu Isna? Terima kasih ya, Bu ya. Minimal ya. Supaya nggak sedih. Mudah-mudahan sedikit dijawab ya Bu ya. Iya, dan nggak usah ini karena laki-laki tuh unik memang, makanya banyak belajar dan nggak usah keminter lah istilahnya ya. Nggak usah keminter. Semenjak saya nggak suka ngajarin malah dia belajar sendiri. Penasaran ya Bu. Baik Bu Aisyah, ini waktunya masih ada 8 menit lagi. Karena Bu Aisyah setelah 8 menit ini akan berpindah ya di acara lain. Jadi Insya Allah nanti sholat asar dulu saya gunakan maksimal ya, mudah-mudahan masih bisa 1-2 pertanyaan lagi. Baik, untuk berikutnya saya persilakan kepada Bu Sutriyasna ya. Ibu Sutriyasna. Sutriani mungkin? Sutriani, Ibu Sutriani ya. Ya, silakan Ibu. Maaf ya, tadi salah baca. Ya, bismillah atas kesempatannya. Ini saya ingin menanyakan, ada satu kasus seorang istri usianya itu sekitar 25 tahun. Suaminya juga seperti itu. Usia pernikahannya sekitar 9 tahun dengan memiliki anak 2 orang. Nikahnya umur berapa itu? Sekitar umur 25 apa 26 gitu, Bu. Oh, nikahnya 25? Ya. Oh, nikahnya 25. Saya kira sekarang 25, nikahnya udah 9 tahun. Oh, ya. Nah, kemudian ini istri mengeluh gitu ya. Yang pertama, suami itu dianggap tidak mengambil peran saat anaknya melakukan pembelajaran karena istri yang lebih sering mendampingi. Padahal istri sendiri mengeluh gitu. Karena dia juga sibuk kuliah, kemudian juga seorang dosen, dan ini pertengkaran sepertinya saya melihat sebagai trigger saja gitu, sebagai pencetus sehingga suaminya pergi dari rumah beberapa hari. Kemudian yang kedua, suami tidak memberikan nafkah batin dalam hal kebutuhan seksual karena sudah berjalan 4 tahun, suami hanya menganggap kebutuhan seksual itu seperti pelampiasan saja gitu. Dia cukup melarikan dengan kegiatan olahraga rutin seperti itu. Bahkan untuk sekedar memeluk saja suami tidak ingin memberikan, tetapi alasannya karena COVID, karena beliau juga profesinya sebagai dokter gitu kan. Kemudian yang ketiga, suami menganggap istri terlalu posesif gitu, pencemburu dan tidak mendukung karir suami untuk berkembang, walaupun suami sudah punya praktek sendiri dan juga di rumah sakit, tapi ingin mengembangkan menjadi sebuah klinik gitu. Kemudian istri pengakuannya ini memang seorang yang pencemburu gitu, tetapi tidak hanya dengan perempuan, tapi juga dengan laki-laki gitu, karena suaminya memiliki teman akrab seorang laki-laki, bahkan ketika istri keluar kota, teman lelakinya menginap tanpa izin istrinya.
seperti itu, dan bahkan menyembunyikannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana apa yang harus dilakukan seorang istri, karena saya menyarankan suami tidak hanya mendatangi atau berkonsultasi dengan psikolog atau konsultan keluarga, atau mungkin dengan dokter yang ahli dalam seks keluarga gitu ya, karena ini dampaknya sudah bertahun-tahun gitu ya. Mungkin itu aja Bu, karena komunikasi yang seperti Ibu sampaikan tadi sangat berkaitan dengan hubungan seksual suami istri. Walaupun suami istri sendiri sudah menjelaskan bahwa ini adalah ibadah gitu ya, dan juga untuk bonding antara suami dan istrinya gitu. Itu aja Dokter Aisyah, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bu Sutriani, Ibu konselor ya. Ya, saya langsung jawab Bu Afita. Ya, silakan Ibu, ya. Silakan. Ya, tapi saya mohon maaf dulu, mungkin nggak bisa detail ya, karena waktu juga ya. Ya, kalau kasusnya kayak gini, ini kan udah berlarut ya, udah 4 tahun. Nah, COVID kan baru-baru 2 tahun, maksudnya 2 tahun yang kemarin kenapa alasannya kan gitu, ya. Laki-laki kalau nggak mau sampai berhubungan badan sama istrinya dalam waktu yang cukup lama, ini berarti ada sakit dia. Sakit fisik dan sakit jiwa, salah satunya atau dua-duanya gitu. Artinya sakit jiwa ini bukan ada gangguan kejiwaan, tapi misalnya dia ada hal-hal yang menyimpang kan gitu. Ya, sakit fisik bisa impotensia mungkin, ya kan? Karena kasus-kasus sekarang diabetes mellitus itu memudahkan sekali orang laki-laki jadi impotensia walaupun usia muda. Apalagi yang tidak terkontrol, nggak minum obat. Makanya kalau orang sakit penyandang, bukan sakit diabetes tapi penyandang diabetes, harus rajin teratur hidupnya dan minum obat teratur. Karena yang paling ditakutkan buat laki-laki yang masih muda, belum lagi usia tua, impotensi itu dampak dari diabetes. Jadi ini yang perlu ditahu juga oleh istrinya. Ini kenapa gitu? Apalagi ada cerita tadi ada teman laki-lakinya yang sangat-sangat dekat, bahkan kalau si istri nggak ada dia bermalam, itu mah patut dicemburui, memang itu malah patut bukan lagi cemburu, curigai itu ada apa gitu ya. Nah oke. Sekarang kita sebagai konselor perlu tanyakan istri, ini seberapa jauh atau seberapa banyak persentase yang istri ingin lakukan atau mau bertahannya berapa persen? Kita harus tanya dulu gitu. Ini mau bertahan atau tidak sebetulnya? Karena udah 4 tahun ya. Udah 4 tahun itu lama. Ya. Terus aku mau bertahan, misalnya dia bilang sama Ibu Sutriani, Bu, saya mau bertahan. Tanya, dari 0 sampai 100 dalam bentuk persen, berapa? Yang angka berapa gitu. Misalnya dia bilang ada sekitar 90% ke atas, itu berarti tinggi. Berarti dia masih punya giroh, masih punya semangat, masih punya harapan. Nah ini barulah kita treatment ini. Tapi kalau dia bilang, aduh saya udah 60% deh, atau 50%, nah ini yang berat ini. Ini yang berat. Karena udah susah banget dia untuk punya semangat untuk mempertahankan keluarga ini. Karena dia mungkin lihat udah terlalu banyak hal-hal yang berbahaya gitu. Nah pertanyaan berikutnya adalah kan sudah dimediasi belum oleh keluarga gini. Karena kan kalau sudah menyangkut nafkah batin, ini kan kadang-kadang malu ya ngomong sama keluarga ya. Tapi kalau sudah sedemikian panjang, boleh dong istri mengajukan pada suami untuk mediasi. Kalau nggak mau sama keluarga, itu tadi yang disarankan kepada para ahlinya gitu. Nah, saya nggak tahu seberapa jauh sudah diajak ke psikolog kah, psikiater kah, atau dokter yang menangani seksualitas. Cuman saya kasih tahu nih, kalau yang suaminya dokter, punten-punten ya, dokter itu kadang-kadang suka keras kepala untuk diajak konseling. Benar, Bu. Iya, betul itu. Ya, apalagi misalnya kalau level yang ngajak konseling itu lebih rendah dari dia. Kalau dia misalnya dokter spesialis. Ya, ini jadinya akan ada kendala-kendala seperti itu kan gitu. Nah, untuk itu coba tanyakan pada istri, apakah dia sudah sholat istikharah untuk langsung berkomunikasi atau berkonsultasi pada Allah Ta'ala untuk ini gimana keluarga ini. Karena keluarga yang hubungan intim suami istrinya gersang 4 tahun tanpa kejelasan. Kecuali dia memang diabetes dan impotensi ya, itu lain hal. Tidak ada riwayat sakit yang serius. Karena dari awal pernikahan tuh memang sudah tidak baik gitu hubungan seksualnya gitu.
Nah, itu dia. Berarti kan ada masalah yang lain. Ya, apakah pertanyaannya apakah dia masih ereksi atau tidak? Itu nggak tahu juga kan? Enggak, Bu. Emang ya. enggak, kadang sering gagal ereksi katanya, makanya suaminya nggak mau gitu. Nah, kayak ada trauma kalau saya lihat sih. Iya, itu tadi gagal ereksi itu ada dua tuh. Memang fisik karena penyebab organ atau psikologis, gitu ya. Nah, kalau itu dipertahankan, ini kan berat kedua-duanya. Ya, takutnya nanti istri tambah sakit nanti. Nah, itulah tolong disuruh sholat istiqoroh. Kalau misalnya cuman sebisanya, tergantung keseriusan istri ya. Sholat istiqorohnya diperbanyak, jangan cuma 1 kali. 7 hari berturut-turut, kemudian 40 hari berturut-turut untuk mendapatkan lebih jelasnya. Nanti Allah bongkar itu. Kalau punten maaf ya, seandainya kasusnya adalah dia gay, misalnya ya. Saya khawatir begitu. Nah, itu terbongkar loh. Nah, kalau sudah terbongkar ya tinggalkan istri ukur lagi seberapa banyak dia mau pertahankan. Karena kalau sudah gay, itu lama lagi itu pemulihannya. Belum tentu bisa balik juga. Itu berat. Maka tolong istrinya diarahkan untuk sholat istiqoroh, untuk Allah membuka tabir. Nah, cuman kadang-kadang ya ini tergantung kesiapan psikologis istri kalau Allah buka tabirnya langsung. Ya, betul. Ya, nah jadi sampaikan pada istri, kalau nanti kamu sudah sholat istiqoroh dan Allah buka tabirnya, ya itu kamu harus siap. Malah berterima kasih, ya Allah, akhirnya engkau buka tabirnya, ya Allah. Gitu. Karena banyak istri-istri malah pingsan, malah marah-marah. Loh, ini kan udah dibuka tabirnya karena kita minta kan lewat sholat ini kan. Ya, nah karena kalau sudah lebih jelas, langkah ke depannya lebih jelas. Saya sih gitu biasanya kalau ada istri, terbuka, ternyata dia double. Narkoba juga, gay juga. Saya tinggal tanya sama istrinya, ini mau gimana? Kalau masih terus ingin bantu, oke, masuk rehabilitasi. Cuman baru bisa bantuin yang narkobanya. Gay-nya nggak bisa. Kenapa? Belum ada rehabilitasi untuk gay. Karena tambah masalah. Karena kan dia bermasalah dengan laki-laki. Rehabilitasi kan kumpul laki-laki semua. Tambah seneng dia. Kan gitu. Ya. Jadi minta bertahap untuk keseriusannya si istri dan kesiapan mentalnya. Saya kira sampai situ dulu barangkali nanti. Nah setelah itu kalau sudah jelas terbongkar, nanti terbongkar. Ataukah dia memang maaf punten ada punya istri lain, punya perempuan lain, sudah. Daripada ditinggal kayak gitu, ambil keputusan mau apa? Poligami kah? Atau mau sendiri-sendiri lagi? Nah itu. Tapi harus dibuka dulu ini misterinya. Gitu. Kalau diajak konseling, tadi yang saya bilang, ini dokter. Susah diajak konseling. Keluarganya dokter juga, Dok, semuanya. Itu dia. Itu dia kan. Nah, kalau bisa diajak bicara keluarga suami, salah satu ya. Jadi kalau cerita kayak gini kan harus cerita sama keluarga suami. Ya kan? Nah, kalau saya kalau ada kasus kayak gini, saya sih begitu caranya. Dan terbuka tabir lah lebih enak. Sebagai konselor kita memetakannya lebih enak. Misalnya dia bilang, Bu Aisyah ternyata dia ada istri lainnya. Oke, balik lagi. Kamu mau gimana? Sekalian aja suruh suaminya meresmikan sehingga poligami jadi terhormat kamu. Ya, fast track untuk masuk surga. Saya nggak kuat Bu Aisyah. Nah sekarang jadi mau gimana? Karena kasus kayak gini kan udah kasus yang berat itu. Kalau yang kayak gini yang sudah sampai meninggalkan nafkah batin sekian tahun gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bu Sutriani yang bisa kita lakukan untuk tahap pertamanya terbuka dulu tabir ini apa, oke? Ya, terima kasih Dok. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dan Bu Aisyah juga. Saya ingin tanya dulu dengan Bu Aisyah, apakah Bu Aisyah akan langsung? Ya. Sampai jam berapa Bu Aisyah bisa di sini? Sudah, ya, saya 3:30 sudah ada sesi lain, jadi mungkin saya akan undur diri untuk sholat asar dulu, ya sholat asar, dan nanti soalnya nanti yang nanti sore ini asik juga. Itu untuk usia 66 tahun. Jadi ada komunitas alumni sebuah sekolah SMA yang semua usianya 66 tahun. Wow. Jadi hubungan suami istri asik di usia 66 tahun. Wow, itu kayaknya kita perlu juga tuh Bu ya. Yang menuju ke sana belum boleh dengar juga tuh Bu ya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Aisyah Dahlan.
Sama-sama Pertanyaan Bu peserta Afita. hari ini luar biasa. Dimohon untuk peserta jangan langsung end atau leave ya, karena panitia sudah menyiapkan banyak door prize ya yang akan dibacakan di akhir acara. Dan saya pun ini didaulat untuk mengumumkan ya pertanyaan-pertanyaan yang terbaik tadi yang mengakomodasi dari beberapa pertanyaan peserta yang diberikan kepada panitia, maka nanti akan dipilih untuk mendapatkan door prize. Baik, untuk closingnya saya exciting ya Bu Aisyah, hari ini benar-benar interaktif gitu ya. Jadi banyak pertanyaan dan tanya jawab itu membuat lebih hidup suasana. Dari yang Bu Aisyah paparkan tadi, kita sama-sama memahami bahwa bukan hanya dari konsep neuroscience yang harus kita ketahui, namun dari sisi syariah pun kita harus banyak mengambil pelajaran di dalamnya. Termasuk tadi Bu Aisyah mengatakan di surat Ali Imran ya, ayat 159 kalau tidak salah ya, dan yang sebelum-sebelumnya, di mana kita memang harus mempersiapkan ya kondisi di mana kita bisa menerima ya secara ikhlas. Kalau bahasa syariahnya mungkin ya Bu ya, secara ikhlas ya, apapun kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita, dengan menempa diri kita dan banyak belajar melalui training-training, melalui kajian-kajian ya keislaman maupun kajian-kajian keilmuan, di mana nantinya ini akan menjadi bekal agar kita bisa tetap mempertahankan ya hubungan kita tentunya dengan rasa bahagia seperti tadi Bu Aisyah katakan ya, bukan hanya mempertahankan berdasarkan keturunan atau anak ya. Nah, mudah-mudahan terjawab tadi beberapa pertanyaan peserta, dan ada terakhir Bu Aisyah tadi yang ditanyakan, apakah pola yang terbentuk ini nanti akan diturunkan Bu? Itu saja sih dari saya terakhir Bu, apakah akan diturunkan? Apakah anak-anak akan menduplikasi semua apa yang terjadi hubungan kita suami istri ini dan akan menjadi semacam role model atau film sendiri nih yang akan mereka pakai di kehidupan rumah tangga mereka nanti? Ya, itu sih sudah tentu ya, karena ya yang rekaman pada anak ditangkap dari mata, telinga, ya itu semua akan masuk di otak menjadi sebuah memori ya, itu pasti ya. Untuk itulah kalau kita bisa sebisa mungkin kalau pas ada di depan anak-anak ya kita yang betul-betul komunikasi yang menyehatkan tadi gitu ya, menyehatkan dan bikinlah anak itu aman bahwa bapak ibunya ini kompak kok gitu. Bapak ibunya itu selaras, bukan sama tapi selaras. Adapun yang ingin dibicarakan dan sebagainya, yaitu nanti di luar sepengetahuan anak-anak. Walaupun nanti kita juga menyampaikan pada anak-anak bahwa bapak ibu, ayah ibu atau umi abi sebetulnya ada masalah, tapi umi abi menyelesaikannya dengan begini. Itu juga harus dijelaskan. Supaya mereka nanti kan mau jadi orang tua nih, mau jadi suami istri juga, jadi mereka ingat tuh. Ingat, oh gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita diminta juga untuk mendiskusikan permasalahan itu bersama anak-anak, tapi kalau sudah past tense gitu, atau sudah lewat. Saya sama suami biasanya kalau pas hari pernikahan kumpul sama anak-anak, cerita tentang saya sama suami gimana, terus kalau kami ada masalah gimana gitu. Ada itu kadang-kadang anak-anak minta masukan sama anak-anak, kadang-kadang anak-anak ya nangis gitu. Kadang-kadang anak-anak juga tahu, oh ibu ada masalah sama ayah ya. Kok bisa sih nggak kelihatan kan gitu? Ya kita ngomong berdua aja. Paling itu yang di stretching ya. Yang di stressingkan gitu bahwa kita harus bicara berdua gitu. Nah nanti mereka kan jadi merekam ini semua ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya apakah ini menjadi rekaman, tentu banget itu. Ya, menjadi role model iya banget pasti, insya Allah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu sebabnya maka kita mewajibkan diri kita sendiri untuk tetap belajar dari buayan sampai liang lahat ya Bu ya. Ya, betul banget. Artinya kehidupan berumah tangga itu tidak ada sekolahnya dan tidak ada pelajarannya. Apalagi masalah komunikasi ya, tentu kita akan belajar semadal hayah ya Bu sepanjang hidup kita. Gitu. Jadi jangan pernah berputus asa para peserta yang hadir di sini, Bapak Ibu ya, Bro and Sis, kita tetap semangat dalam memperbaiki diri sendiri. Dari saya mohon izin pamit ya, dari Bu Aisyah dan saya juga izin pamit. Ya mudah-mudahan acara ini menjadi sesuatu yang tidak dirasa puas oleh peserta, karena kalau sudah puas berarti berhenti belajar ya Bu Aisyah. Tapi kalau terus penasaran, curious gitu ya, akan terus mengejar ilmunya.
Dan saya yakin kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi berikutnya di materi-materi RKI yang akan dipublish ke masyarakat. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Untuk panitia yang mendukung acara ini, saya ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya, karena dengan kerjasama dari panitia, tim operator yang berada di belakang layar yang tidak bisa saya sebutkan namanya ya, host dan co-host, maka acara ini berlangsung dengan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada MC kita dan timnya Bu Aisyah yang luar biasa hari ini mendukung ya, mengingatkan untuk berlangsungnya ya acara dari timekeeper-nya ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.